Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan muhammadiyatan ummatan wasata linakuna syuhada bainan nasi yawmal qiyamah. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa awhabana imanan wa islaman wa ikhwah wa salamah wal karamah wa amarna bitamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wa awjaba alaina al-amra bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh الذي قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشافعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيه التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Yang kami hormati jamaah sekalian, jamaah salat tarawih, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita sama-sama dapat berkumpul untuk menjalankan salat tarawih. Kemudian kita lanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama sekalian yang kami hormati, alhamdulillah meskipun suasana dingin kita masih dapat menjalankan ibadah dengan baik, dengan khusyuk insyaallah. Tadi saya pas berangkat hujan ya Masya Allah, dari rumah jam 2 hujan lebat. Tapi alhamdulillah sampai sini jam 4 lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Ternyata tempat saya dan sini tidak terlalu jauh, dekat sekali. Alhamdulillah, nggak nyampe 2 jam sudah sampai. Ya, nggak nyampe 2 jam sudah sampai. Saya ada di lereng gunung, tidak ada gojek, tidak ada angkutan umum. Ya, buat di Mesir menuntut ilmu cukup lama, kerasan 26 tahun. Wah, suwe. Dulu dari Muallimin SMP, Muallim Muhammadiyah Yogyakarta, lanjut ke Mesir tahun 96, tahun 2002 baru pulang. Mendirikan pesantren di kampung terpencil yang kita harapkan menjadi salah satu lumbung kader ulama yang kita konsentrasikan untuk tafakuh fiddin. Maka kita konsentrasi ngaji kitab kuning. Randu aneh, Muhammadiyah ngaji kitab kuning. Jadi fokus, karena memang ada keprihatinan
di banyak tempat kita ini krisis kader, ulama dan krisis dai. Nek tengah alhamdulillah mboten nggih. Ada krisis ulama, krisis dai, banyak yang sesepuh Muhammadiyah, pemuda Muhammadiyah banyak yang nggak bisa baca kitab, sehingga ditarjihnya yang bisa baca kitab PDM itu susah, hanya paling 5, 7, hanya 10 ada kelas PDM. Maka kita punya inisiatif bis pondok sing konsentrasi ngaji kitab, nanti keluar dari situ bisa menjadi dai, syukur-syukur bisa lanjut ke Timur Tengah, ke Mesir, ke Yaman, pulang-pulang jadi ulama. Amin. Bisa mengisi kekosongan yang ada di tubuh persyarikatan. Masih sangat sederhana, masih rumah karena baru berjalan 2 tahun setengah. Rumah yang kita beli, kita jadikan asrama, kita jadikan sekolahan supaya orang bisa belajar. Santri 24, tapi dari 21 santri itu 24 santri dari 13 kabupaten. Sebagian besar du'afa alias gratis. Ya, sehingga kita berpikir untuk kemudian mencari cara bagaimana supaya mereka-mereka ini tetap bisa eksis, tetap bisa ngaji, konsentrasi ngaji. Pengen bangun gedung, mudah-mudahan bisa diberi kemudahan Allah untuk bisa bangun gedung yang layak, termasuk beli tanah yang sesuai. Maka mohon izin ini sekalian Ramadan kita membuka kesempatan, Ramadan pahalanya berlipat-lipat sebelum ngaji ya. Yang hendak wakaf kita persilahkan, nanti kita punya vouchernya, punya kartu wakaf, kartu apa ya, kupon, ada yang 50.000, ada yang berapa itu, 150, sama 100.000 itu berapa itu, sama Mas Bayu, di belakang yang pakai syal Palestina. Jadi nanti yang hendak wakaf untuk nabung pahala berlipat-lipat untuk santri kita di Pondok Al-Muflihun sangat dipersilahkan dengan senang sekali, karena sebagiannya du'afa. Sering saya sampaikan di ranting-ranting, sekiranya kalian itu tidak ada kader, silahkan ke tempat kami. Kalau bisa membayar sebulan hanya 600, kalau nggak bisa bayar silahkan kita yang mikir. Dari 24 lebih separuhnya du'afa. Nah, ini amanat bagi kami untuk juga menghidupi mereka. Maka dipersilahkan sekiranya nanti habis acara ini ada yang hendak beli vouchernya, kuponnya, ada yang 50.000, mau beli 2, mau beli 3 silakan. Nanti sekiranya memungkinkan akan, tidak harus sekarang, sudah ada nomor rekeningnya sebagainya. Sekiranya nanti hendak nanti juga tidak ada masalah, cukup kita catat, nanti bayarnya atau akafnya belakangan tidak ada masalah, insya Allah akan menjadi pahala berlipat karena menjadi amal soleh dan jariah buat Bapak Ibu sekalian. Baik, kita mulai ngajinya, melanjutkan yang tadi, spirit membumikan Al-Quran. Spirit membumikan Al-Quran. Jadi Al-Quran ini berbahasa Arab, hadis juga berbahasa Arab. Untuk memahami Quran dan hadis, karena keduanya ini berbahasa Arab, mau tidak mau kita harus memahami bahasa Arab. Kalau tak paham bahasa Arab, kita hanya kembali ke Quran terjemah. Padahal Muhammadiyah itu sendiri di dalam jargonnya, di dalam rujukannya itu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Muhammadiyah adalah gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sekiranya kita tidak bisa bahasa Arab, bagaimana hendak kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah? Maka otomatis kita hanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah terjemahan. Nah, ini menjadi tidak keren.
Sementara di dalam bahasa Arab ini sangat kaya. Kita mesti paham nahwu, kita mesti paham sorof, balaghah, dan lain sebagainya. Maka perlulah kiranya untuk kemudian tafakuh di sana supaya bisa paham spirit kandungan di dalam Al-Quran. Nah, di dalam bahasa Arab sendiri kadang multi tafsir, kadang satu kata ditafsirkan banyak ulama sehingga dalilnya sama, tetapi di dalam menerapkan, membumikan Al-Quran ini antara satu kelompok dengan kelompok lain berbeda-beda. Bahkan terkadang hanya perbedaan satu huruf menjadi berbeda-beda di dalam mengamalkan kandungan Al-Quran ini. Tadi sudah saya sampaikan di awal terkait dengan apa? Awal puasa, di mana awal puasa semua sepakat puasa mulai pada tanggal 1 Ramadan. Sepakat ya? Tapi meskipun semua sepakat puasa itu pada 1 Ramadan, tanggalnya sama, tetapi harinya ada yang Senin, ada yang Selasa. Kenapa bisa beda? Karena memahami ayat Al-Qur'annya atau memahami hadis Nabi-nya berbeda. Dalilnya sama, sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Puasa karena lihat hilal, berbuka atau Idul Fitri karena lihat hilal. Dalilnya ini semuanya. Fa in humma alaikum faqdurulah. Sekiranya mendung maka perkirakan saja. Fa in humma alaikum faqmilu iddata sya'bani 30 yawman. Sekiranya mendung maka sempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Tadi telah saya sampaikan terkait cerita setelah perang Khandaq, di mana Rasul itu kemudian mengutus sahabat satu batalion untuk pergi ke Bani Quraidah. Di jalan ternyata sudah waktu, sudah masuk asar. Para sahabat satu batalion itu sama-sama mendengar hadis yang sama dari Rasulullah SAW. La tusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraidah. Janganlah kalian itu salah satu dari kalian itu salat asar kecuali di Bani Quraidah. Sama-sama mendengar hadis yang sama, di waktu yang sama, di tempat yang sama, dan yang mendengar semuanya sahabat. Tapi ternyata di tengah jalan, meskipun hadisnya sama, memahami hadisnya menjadi berbeda. Sebagian memahami hadis bahwasanya kita itu sahabat harus sholat asar di Bani Quraidah, tapi sebagian lain memahaminya karena sudah waktu asar maka sholat di tempat. Maksud Nabi sholat ke Bani Quraidah itu maksudnya adalah supaya kita itu cepat-cepat buru-buru berangkat ke Bani Quraidah sehingga bisa sampai ke tempat, sampai waktu asar sudah sampai tempat. Namun kenyataannya waktu asar belum nyampai, maka di tengah jalan terjadi perdebatan antara para sahabat. Loh, kita sudah sampai, belum nyampe Bani Quraidah, tapi sudah waktunya sholat asar. Ayo kita sholat asar. Yang satu mengatakan, loh, Rasul memerintahkan kita untuk sholat asar di Bani Quraidah. Ini kita belum sampai Bani Quraidah, kau sudah sholat asar bagaimana? Yang satu mengatakan, lah, maksud Rasul itu kita cuma suruh cepat-cepat. Kita sudah cepat tapi kenyataannya belum nyampai. Ya kita sholat aja karena kita belum, sudah waktu masuk ini asar. Maka terpecah dari dua. Sebagian sahabat dia bilang kalau mau sholat asar, sholat asar. Kita mau sholat di Bani Quraidah. Ada sebagian yang sholat di Bani Quraidah, sebagian lagi sholat di jalan. Setelah itu mereka kemudian sampai Bani Quraidah, menanti Rasulullah SAW berserta pasukannya.
kemudian terjadilah pertempuran antara Bani Quraidah dengan Rasulullah SAW dan pasukannya, dan pada waktu itu dimenangkan oleh Rasulullah SAW oleh kaum muslimin. Selesai perang, setelah kondisi tenang, damai, kemudian sahabat tadi ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, tadi ketika sebelum kami berangkat perang, engkau mengatakan supaya kami ini tidak sholat kecuali di Bani Quraidah. Waktu di jalan, kami belum sampai ke Bani Quraidah, sudah waktunya masuk waktu asar. Akhirnya kami berdebat, ya Rasulullah, sesungguhnya kami itu disuruh sholat di Bani Quraidah, atau maksud jenengan itu supaya kita cepat-cepat nyampai. Akhirnya kita itu terpecah jadi dua kelompok. Sebagian sholat di tengah jalan, sebagian sholat di Bani Quraidah. Ya Rasulullah, dari dua pendapat ini sesungguhnya mana yang benar, mana yang engkau maksud supaya kita sholat di Bani Quraidah, yang mana yang benar ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, kamu benar, kamu juga benar. Yang sholat di jalan benar, yang sholat di Bani Quraidah benar. Kenapa benar dua-duanya? Dua-duanya sama-sama ingin memahami dalil. Yang satu memahaminya sholat di jalan karena sudah waktu masuk asar, satu sholat di tempat seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Dan meskipun mereka berdua kelompok ini berbeda, dibenarkan dua-duanya oleh Rasulullah SAW. Dari sini kemudian para ulama mengatakan, ketika terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, selama berlandaskan dalil maka sah dan boleh dilakukan. Seperti tadi itu yang saya sampaikan terkait dengan awal Ramadan. Bahkan bisa jadi menurut Muhammadiyah hisab itu yang paling benar, tapi bagi yang non-Muhammadiyah ru'yah yang paling benar. Yang paling benar itu sesuai dengan standarnya masing-masing. Yang Muhammadiyah sesuai dengan standar Muhammadiyah, yang non-Muhammadiyah sesuai dengan standar non-Muhammadiyah. Kemudian jika dua-duanya benar, yang salah mana? Tidak ada yang salah. Karena setiap ijtihad itu punya metodologi, punya cara sendiri-sendiri. Yang penting cara itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmu. Inilah yang kemudian ulama mengatakan ikhtilaful ulama. Perbedaan ulama ini bukan bid'ah. Maka kita perlu membedakan apa itu bid'ah yang sebagian orang katakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semua bid'ah itu pasti sesat dan semua yang sesat itu pasti masuk neraka. Kan begitu? Jadi hal demikian ini bukan bid'ah. Selama ada dalil yang melingkupi bukan bid'ah, tetapi ikhtilaful ulama, perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Lalu apa itu bid'ah? Bid'ah itu adalah ma khalafal kitab wa sunnah. Segala sesuatu yang menyelisihi Alkitab dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu namanya bid'ah. Ulama lain mengatakan yang disebut bid'ah itu adalah ma khalaqal kitab wa sunnah wa amal sahabah. Semua yang menyelisihi Al-Quran, Sunnah dan perilaku para sahabat. Ada lagi yang lebih luas lagi, ma khalaqal kitab wa sunnah wa amal sahabah wa tabi'in wa tabi'in tabi'in. Segala amal perbuatan yang menyelisihi kitab dan sunnah, perbuatan para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Dan semua punya landasan hukum. Bagi yang mengatakan bahwasanya bid'ah itu yang menyelisih Quran Sunnah berdasarkan kepada hadis Rasulullah SAW, alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Hendaklah kalian ini selalu berpegang pada sunnahku, sunnah khulafa dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, sehingga apapun yang dilakukan oleh sahabat dapat dijadikan sebagai hujjah atau landasan hukum. Sekiranya ada yang sholat taraweh 23 rakaat misalnya,
Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatwanya mengatakan berdasarkan sholat 2-3 itu berdasarkan apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, karena sebelum Umar bin Khattab itu Rasul sholat tarawih hanya 3 kali. Kemudian pada masa Umar sholat tarawihnya terpencar-pencar di masjid, maka Umar mengatakan ini baiknya dikumpulkan jadi satu. Dikumpulkanlah jadi satu menjadi sholat jamaah tarawih. Menurut Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawa, sholat tarawih yang dilakukan oleh Umar bin Khattab yang menjadi imam adalah sahabat Ka'ab itu sebanyak 23 rakaat. Sementara hadis Aisyah mengatakan Rasulullah SAW sholat di Ramadan atau luar Ramadan itu 11 rakaat. Maka bagi Muhammadiyah yang menggunakan hadis Aisyah sah, silahkan. Orang yang Muhammadiyah yang menggunakan riwayat dari Umar bin Khattab yang oleh Ibnu Taimiyah dikatakan barang siapa yang membatasi sholat tarawih atau qiyam Ramadan dengan batasan tertentu, faqad dhalla, sungguh telah sesat. Maksudnya tidak paham nas. Karena sesungguhnya sholat sunnah itu tidak ada batasan tertentu menurut Ibnu Taimiyah. Maka silahkan yang mau pakai sunnahnya Khulafaur Rasyidin. Silahkan juga yang mau menggunakan hadis Aisyah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Karena tidak mungkin sahabat itu melakukan perbuatan ibadah di luar yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW atau di luar yang telah mereka pahami dari tuntunan Rasulullah SAW. Maka Umar kemudian setelah salat tarawih itu mengatakan khairul bid'ati hadhihi, sebaik-baik bid'ah ini seperti ini. Apa itu? Sholat jamaah tarawih bareng daripada sendiri-sendiri terpecah-pecah gak karuan. Maka kemudian ulama Syafi'iyah mengatakan inilah landasan para ulama membagi bid'ah menjadi bid'ah hasanah dan bid'ah madhmumah seperti pendapat Imam Syafi'i ataupun Ais ibnu Abdussalam. Adapun yang melandaskan juga kepada pendapat tabi'in berdasarkan kepada hadis Rasulullah SAW, khairul quruni qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum, sebagai masa dalam masa saya Rasul dan sahabat, kemudian setelahnya yaitu tabi'in, kemudian setelahnya lagi yaitu tabi'in. Sehingga segala amal perbuatan yang kiranya itu punya sandaran pada generasi awal, sahabat, tabi'in, tabi'in, itu bukan perkara bid'ah, tetapi itu sekadar ikhtilaf antar ulama, perbedaan pendapat antar ulama. Kalau kita lihat terkadang antar satu ulama dengan ulama lain atau para imam-imam fikih itu mereka saling berbeda, padahal mereka itu nyambung secara sanad fikih. Yang namanya Imam Malik itu yang kemudian sering disebut dengan mazhab Maliki punya murid namanya Syafi'i yang kemudian pendapat-pendapatnya berbeda dengan Imam Malik dan beliaulah pendiri mazhab Syafi'i. Ternyata Imam Syafi'i punya 2 murid yang luar biasa juga, banyak muridnya. Ada 2 yang luar biasa. Satu Ahmad bin Hanbal. Ternyata Ahmad bin Hanbal juga setelah dewasa menjadi seorang mustahil, pendapat-pendapatnya berbeda dengan sang imam yang kemudian kita kenal dengan istilah mazhab Hambali. Imam Syafi'i punya murid seperti jauh yang mendapat itu luar biasa, setelah besar ilmunya luar biasa, menjadi seorang mustahil dan kemudian dikenal mazhabnya dengan mazhab Daud al-Zahiri atau mazhab Zahiriyah. Di Indonesia sudah nggak ada. Ada juga Imam Hanafi. Imam Hanafi punya murid Asy-Syaibani, punya murid Abu Yusuf. Ternyata Imam Syafi'i juga belajar kepada Asy-Syaibani. Nyambung. Jadi para imam ini nyambung dan mereka berbeda dan saling toleran, tidak ada masalah. Saling berdiskusi, saling berdialog dan tidak pernah ada masalah. Yang anehnya lagi, Imam Hanafi ini berguru juga kepada Imam Zaid.
Imam Zaid ini menjadi imamnya Syiah Zaidiyah, berguru kepada Imam Baqir, yang dimana Imam Baqir ini menjadi salah satu dari para imamnya Syiah Ithna Syariah, Syiah 12 yang ada di Iran. Nyambung. Ya. Anehnya lagi, termasuk nanti kalau di akidah ada lagi namanya Wasid Ibnu Atok, dan dia itu ternyata juga berguru sama Imam Zaid atau temannya Imam Zaid. Jadi nyambung mereka itu, dan mereka tidak pernah mempersoalkan persoalan-persoalan fikih. Imam Hanafi nggak kunut ya nggak apa-apa, sementara Syafi'i kunut. Maliki, Imam Malik, Mazhab Malik, kalau sembahyang ini Allahu Akbar, nggak sedekap, gini aja, nggak sedekap. Sementara Imam Syafi'i sedekap, ya kan? Jadi nggak ada masalah di dalam bacaan apa namanya iftitah, juga kadang terjadi perbedaan, nggak ada masalah, karena itu perbedaan fikih yang masih punya landasan hukum, masih punya cantolan hukum. Maka terkait hal ini yang harus kita lakukan adalah toleransi, saling pengertian, saling memahami, tidak menyalahkan kepada yang lain. Ini spirit pembumian Al-Quran di Ramadan ini. Kenapa? Karena di Ramadan ini akan banyak sekali perbedaan. Perbedaan dalam menentukan Idul Fitri, perbedaan dalam menentukan bulan Ramadan, perbedaan dalam taraweh, perbedaan dalam zakat, nanti akan beda lagi zakat, perbedaan dalam cara khutbah Idul Fitri, beda lagi nanti. Banyak sekali perbedaan-perbedaan yang perlu kita sikapi. Muhammadiyah sendiri terkait dengan perbedaan ini mengalami beberapa fase. Contoh kasus sederhana adalah dulu ketika Anda membaca, Bapak Ibu membaca HPT di jilid 1 terkait dengan penentuan awal Ramadan, itu masih pakai ru'yah. Pakai ru'yah. Tapi kemudian pendapat ini dimansuh, dihapus, dilemahkan. Jadi dulu dianggap kuat, yang paling kuat itu dulu ru'yah. Tapi kemudian dilemahkan, kemudian yang kuat adalah hisab. Hisab pun ada beberapa fase. Pernah namanya hisab matlak. Jadi kalau di Indonesia itu yang barat, yang timur sudah wujud, yang barat belum wujud, berarti yang timur saja yang puasa, yang barat enggak puasa. Pernah Muhammadiyah seperti itu, kemudian dirubah menjadi hisab wilayatul hukmi. Dimanapun di Indonesia, jika sudah wujud, maka yang enggak wujud pun harus ikut yang sudah wujud. Biar apa? Satu negara lebaran bareng, puasa bareng. Berubah lagi menjadi hisab wujudul hilal. Kemarin waktu Munas terjadi Pekalongan, berubah lagi menjadi apa? Global, apa namanya itu? Kalender global. Jadi udah berapa fase perubahan? Sekiranya yang marjuh, yang lemah itu dianggap bid'ah, berarti kita mengatakan yang ruqyah itu bid'ah dong, yang hisab matlak itu. Kita udah melakukan bid'ah berkali-kali sampai kemudian yang sekarang kita pakai kalender global. Tapi enggak, lemah pada waktu itu, kuat sekarang, ya kan? Atau sesuatu yang lemah dulu menjadi kuat sekarang, kan gitu. Maka soal lemah atau kuat itu bergantung bagaimana kita mengkaji. Dulu memasang foto Kiai Dahlan itu haram, tapi sekarang boleh. Kenapa? Karena dulu dikhawatirkan Jamaah Muhammadiyah terlalu mentakdiskan, mensucikan, mensakralkan foto Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sementara sekarang kita sudah tidak ada yang kemudian sangat mensakralkan sampai menyembah-nyembah, nggak mungkin. Makanya sekarang menjadi boleh. Ini terkait fikih. Oleh karena itu Imam Syafi'i pernah mengatakan pendapat saya ini benar, tapi masih ada kemungkinan salah. Sebaliknya pendapat orang lain itu salah, tapi masih ada kemungkinan benar. Oleh karenanya tadi saya sampaikan, Imam Syirazi di dalam kitab Al-Lum'ahnya mengatakan yang namanya hukum fikih itu memang dibangun di atas dalil yang sifatnya praduga atau zon. Kayaknya yang benar ini, saya pakai ini.
Imam Hanafi kayaknya yang benar ini, saya pakai ini. Jadi masih ada kayaknya, masih ada sekian persen yang dia itu ragu. Memang seperti itu fikih. Seperti itu, zon, bukan qat'i. Itulah yang namanya fikih. Apa itu bid'ah? Bid'ah itu kalau memang benar-benar menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Atau kata Imam Syatibi di dalam kitab Al-Iqtisad, ma yudahi al-ahkam asyariyah, sesuatu amal perbuatan yang menyerupai hukum syariat. Buat sholat dewi, bertapa di rumah, menyan, bakat menyan, kemudian mengheningkan cipta. Kalau ditanya sedang apa? Sedang sholat. Nah, ini bid'ah. Karena membuat perbuatan yang hukum syariat tata cara sholat itu sudah ada, kok dibuat-buat. Poso Ramadan sudah jelas, Senin Kemis sudah jelas, pertengahan bulan Komariah sudah jelas, poso Daud sudah jelas, tak gawe poso dewi, poso mutih, ngono gamping anu mantap mangan kabeh, kan? Poso mutih kan yang putih-putih dimakan, ibu-ibu pakai rokok dari belakang dimakan, bahaya lagi poso mutih ya. Poso ngerawat, poso weton, apalagi nah, macam-macam lah. Puasa-puasa itu yang hukum-hukumnya itu, cara-caranya itu sudah ada di dalam ketentuan hukum syariat. Maka kita melakukan seperti apa yang tertulis di dalam hukum syariat. Adapun ketika kita membuat-buat, inilah kemudian yang disebut dengan istilah bid'ah. Di dalam fatwa tarjih dikatakan bahwasannya yang disebut bid'ah itu segala sesuatu yang memang dia itu terkait membuat-buat hal baru terkait dengan ibadah mahdhah. Apa itu ibadah mahdhah? Ibadah mahdhah adalah ibadah yang sifatnya tauqifi. Contoh-contohnya langsung diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh-contohnya itu sudah jelas dari kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya ibadah mahdhah atau ibadah yang tidak bisa dikiaskan. Sholat ya sholat kayak gitu, sholat kama ra'aitumuni usolli. Wahai umat Islam, sholatlah seperti kamu melihat saya sholat. Udah ikutin aja. Pakai ruku, pakai sujud, pakai i'tidal, dengan baca Fatihah, ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir. Ya udah ikutin saja seperti itu. Karena Rasul mengajarinya seperti itu. Jangan dibuat-buat yang aneh-aneh. Sekarang apa ya sholat yang dibuat aneh-aneh? Semua macam-macam, terus kira digesek-gesek, kira apa, aneh-aneh lah. Rausah, karena ini sifatnya tauqifi. Apa itu tauqifi? Contohnya wis ono, hadisnya jelas. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholat seperti engkau melihat saya, sholat kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya ibadah mahdhah. Ini tidak boleh kita membuat-buat atau mengkiaskan. Beda dengan ibadah ghair mahdhah yang boleh dikiaskan. Apa ibadah ghair mahdhah itu? Kayak zakat. Rasul zakat kurma, zakat apa namanya gandum. Di Indonesia nggak ada kurma, nggak ada gandum. Tidak ada riwayat dalam hadis Rasul zakat pakai beras, itu nggak ada. Rasul apa namanya atau sahabat zakat sayur-sayuran nggak ada. Zakat ayam nggak ada. Nah, ini ada orang bisnis ayam hasilnya miliaran, ya wajib zakat. Nanti masuknya ke urut tijarah, zakat perdagangan. Punya ayam petelur hasilnya itu jutaan miliaran, ya wajib zakat. Meskipun di dalam hadis tidak ada tuh zakat telur, zakat ayam, zakat us-usan, zakat hotel, nggak ada. Tapi orang punya bisnis hotel mewah, hasilnya luar biasa. Mau seorang zakat karena Rasul tidak ada, baik sahabat Rasul tidak ada zakat perintah zakat hotel, ya kacau nantinya. Maka para ulama kemudian mengkiaskan, kalau Rasul itu zakat pakai gandum dan gandum itu merupakan makanan pokok di Arab, maka kita zakat pakai beras, kan gitu. Karena beras menjadi makanan pokok di Indonesia. Nah, ini mengkiaskan namanya. Maka ini disebut ghairul mahdhah. Ini boleh, kita berkreasi itu boleh. Berkreasinya bukan buat-buat tanpa landasan hukum, tetapi ada
hukum yang sudah tetap kemudian kita tinggal mengkiaskan. Maka kemudian muncul nek baca sholawatan oleh pura kan dibaan oleh pura kayak bid'ah pura kan itu. Sholawatan itu udah jelas di dalam Al-Quran jelas. Ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya itu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi satu-satunya ibadah yang dicontohkan oleh Allah. Allah perintahkan kita sholat, Allah nggak sholat. Allah perintahkan kita puasa, Allah nggak puasa. Allah perintahkan kita sholawat, Allah dan malaikatnya mencontohkan dulu bersolawat. Baru kemudian ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Oleh karenanya wahai kaum mukminin, karena saya bersolawat dan juga malaikat bersolawat, kalian semua bersolawatlah kepada Nabi Muhammad SAW. Jelas. Kalau kita sholat tidak baca sholawat, nggak sah sholatnya. Maka salawat jelas dalilnya, Qur'annya, hadisnya man sholla alaihi sholatan sallallahu bima asyra. Orang yang baca salawat sekali akan mendapatkan 10 kali rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, kayak ono salat bandar ya, ono salat macam-macam. Zaman Rasul enggak ada, zaman Rasul enggak adanya kan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Benar. Inti salawat itu adalah Allahumma shalli ala Muhammad. Intinya itu. Kemudian biasanya di belakang itu doa. Jadi wasilahnya ke sholawat, kemudian disertai dengan doa. Nah, itu boleh, sangat boleh. Sayyidina Ali sendiri mengatakan, barang siapa yang berdoa tanpa membaca sholawat, maka doanya mardud, tertolak. Maka ketika kita berdoa disunahkan membaca sholawat. Makanya kemudian seperti sholat nariyah, setelah berdoa Allahumma sholli sholatan kamil wa sallim salaman taman arsi Muhammadin ali tanhalu bil uqadu. Jadi tanhalu bil uqadu wa tanfariju dan seterusnya itu doa. Setelah membaca sholawat, ya Allah tolong saya punya kegalauan, kegundahan, lepaskan kegundahan saya punya keinginan, kabulkan keinginan saya punya cita-cita, punya harapan, tolong sekali dikabulkan ya Allah. Nah, ini sebenarnya hanya sekedar sambungan dari sholawat itu. Sholawat sekedar dijadikan sebagai pembuka atau apa? Pembuka doa. Sehingga kita boleh berkreasi, bukan berkreasi sebenarnya, tetapi berdoa kemudian baca sholawat dulu. Dan ini sholawat adalah Allahumma sholli ala Muhammad sama wasallim tasliman. Maka sering sholawat nanti putar-putarnya akan dari awalnya itu kan itu aja, tapi kemudian belakangnya ini yang buntutnya yang macam-macam. Adapun menggunakan sayyidina itu boleh, dan di HPT disebutkan di halaman 1 paragraf 1 itu menggunakan kata sayyidina Muhammad. Adapun di Muhammadiyah tidak pakai sayyidina itu waktu sholat, karena Rasul mengatakan shollu kama ra'aytumuni usolli, dan Rasul mengatakan la tusayyiduni fi sholat, jangan baca sayyidina dalam sholat. Maka Muhammadiyah tidak pakai sayyidina. Meskipun yang lain ada yang pakai sayyidina, menggunakan kaidah al-adab muqaddamun alal ittiba. Adab itu harus didahulukan daripada ittiba. Ini waktunya sudah habis ini. Ya, sudah habis ya. Jadi spirit toleransi ya. Saling memahami, saling pengertian terkait dengan perbedaan, selama itu perbedaan fikih, ya itu yang harus kita galakkan, karena perbedaan banyak sekali di dalam bulan Ramadan. Nanti di zakat fitrah ada yang harus pakai uang, ada yang boleh pakai beras, ada beras pun ada yang 2,8, ada yang 3,8, macam-macam. Standar uangnya juga antara Basnas dengan Lazismu, dengan yang lain-lain, kadang juga beda. Nanti sholat idnya ada yang khutbah sekali, ada yang 2 kali, ada yang pakai takbir 9 kali khutbah pertama, 7 kali khutbah kedua, ada yang doanya begini, ada yang doanya begini. Ada khutbah aja macam-macam itu. Jadi perbedaannya banyak sekali. Tapi ketika kita memahami perbedaan dalam fikih, kita menjadi enak, toleran. Sampai di sini barangkali sebelum saya tutup ada pertanyaan? Monggo. Silakan. Sama. Jadi asabuli wa ana ajibih, kata Rasul.
puasa itu untukku dan saya akan yang menggaji, yang akan menggaji reward, yang akan kasih pahala. Itu ya puasa sunnah, ya puasa Ramadan, sama statusnya. Karena puasa itu ibadah yang dianggap hanya kita. Andai kata kita bohong, pura-pura puasa, ke kamar mandi, minum, puasa wudhu ya, kumur-kumur 3 kali, keluar 2 kali, nggak ada yang tahu. Seperti itu. Ada yang lain? Oke, terakhir, barangkali sebelum saya tutup, saya mau ingatkan kembali, sekiranya ada yang hendak berwakaf, dipersilahkan vouchernya, apa tadi, kuponnya ada di Mas Bayu. Silakan sekarang Mbak Siti, ada tambahan dari Mbak Siti. Sebelumnya saya tutup terlebih dahulu. Aku lupa lihat, astagfirullah li wa lakum, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau nanti ada tambahan sedikit.